Mari kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia, dalam hal ini adalah Saulus, sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarannyalah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Ayat ini adalah kisah perjalanan awal Saulus ketemu dengan Tuhan. Hal yang paling menarik, setiap kali orang ketemu dengan Tuhan, terjadi perubahan hati, terjadi perubahan arah kehidupan, dan terjadi perubahan kehidupan yang mengubahkan banyak orang. Dan orang-orang yang diubahnya seperti api yang padam menjadi menyala. Karena itu saya melihat bagaimana orang-orang yang ketemu sama Tuhan mempunyai ciri yang sama, yaitu perubahan hati, perubahan arah, dan perubahan kehidupan. Kalau kita lihat peristiwa Saulus ini yang akhirnya menjadi Paulus, terjadi kira-kira tahun 37 sesudah Masehi. Pada saat itu ia beserta dengan orang-orangnya pergi ke kota Damsyik. Saulus memiliki izin resmi dari imam besar untuk memburu, menyerang, dan memenjarakan para pengikut Yesus. Tetapi di tengah perjalanannya mengambil arah yang baru, dan itu disebabkan karena dia ketemu dengan Yesus dalam perjalanan itu. Walaupun tampaknya di sini dia ketemu dengan sebuah cahaya yang begitu luar biasa terangnya, lebih terang daripada cahaya matahari, dan dia melihat sesuatu yang begitu terang sehingga membuat matanya buta. Dan dia mendengar suara. Suara itu hanya didengar oleh Saulus. Orang-orang sekitarnya gak bisa mengerti apa arti suara itu. Dan suara itu berkata di dalam Kisah Rasul 26 ayat 14, "Aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' Saat itu Saulus tergeletak di tanah, lumpuh sementara oleh kuasa Tuhan. Dan Saulus menjawab, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus yang engkau aniaya.'" Di sini kita melihat bagaimana seorang yang penuh dengan ambisi untuk menghancurkan pengikut-pengikut Yesus, namun ketika dia ketemu dengan suatu momen ilahi, saat itu dia mengalami perubahan yang besar, perubahan arah dalam kehidupannya, dan namanya pun tidak lagi Saulus tetapi Paulus. Hidupnya berubah dan dia menjadi seorang mengubah arah kehidupan banyak orang oleh tulisannya. Sekalipun dia mengalami banyak penderitaan dalam mengikut Yesus, tetapi itu tidak membuat dia berhenti melangkah. Dia mengejar mahkota, dia melakukannya karena cintanya kepada Yesus. Teman-teman, lihatlah satu ciri yang paling menonjol. Setiap kali orang bertemu dengan Yesus,
ada terjadi perubahan hati, perubahan arah, dan perubahan kehidupan. Sama seperti perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus. Saat itu dia sedang mengambil air pada siang hari bolong. Dia sedang menyembunyikan dirinya karena dia dikucilkan oleh lingkungannya dan dia memilih menyepi, bersembunyi. Namun ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu tidak lagi bersembunyi. Dia keluar dengan berani dan menegakkan kepala dan berseru, "Aku telah ketemu dengan Mesias." Dan orang-orang yang di kota pada saat itu mendengar, mereka segera berlari menghampiri Yesus, dan saat itu satu kota dijangkau oleh Yesus karena seorang perempuan Samaria yang tadinya harus bersembunyi, harus menutupi diri, harus diam dalam kegelapan. Namun ketika ketemu dengan Yesus, terjadi perubahan hati, terjadi perubahan arah kehidupan yang baru, dan terjadilah penuaian yang besar.